Perang Badar Jokowi. Di periode kedua masa pemerintahannya, Jokowi dengan tegas mengatakan kalau ia tidak punya beban menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Ia siap melakukan semua hal yang diyakininya benar demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan Jokowi benar-benar membuktikan ucapannya. Pada periode kedua, Jokowi seperti menabuh genderang Perang Badar. Siapapun yang dianggap merugikan negara disikatnya sampai tuntas untuk selanjutnya dieksekusi melalui alat negara yang ada di dalam kendalinya. Ada beberapa musuh bangsa dan negara yang digebuk Jokowi di periode kedua masa pemerintahannya ini. Pertama, ormas radikal dan sel-sel terorisme. Jokowi mengawali perang Badarnya dengan menyapu bersih organisasi yang menjadi benalu dalam mewujudkan mimpi besar Indonesia Maju. Front Pembela Islam, FPI dan HTI pun tumbang, meski tidak dalam sekali tendang. Terang-terangan Jokowi menunjukkan sikap antipatinya terhadap organisasi massa yang tidak konstruktif dan justru merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perang itu memang belum tuntas karena paham radikal dengan ormas-ormas tertentu sebagai jokinya terlanjur menyusup dan menjalar ke dalam hampir semua organ tubuh bangsa. Tetapi Jokowi tidak mau kalah dengan organisasi yang sempat terang-terangan menentang ideologi negara dan hendak menghidupkan khilafah seperti HTI. Ia membasmi jejaring mereka yang ternyata banyak bersarang di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Kita semua pun dibuat terkejut mengetahui fakta bahwa sel-sel radikalis itu hidup dan subur karena secara tidak langsung dipelihara oleh negara. Jadi selama ini kita seperti memelihara macan yang sebentar lagi akan balik memangsa kita semua. Maka bagi Jokowi tidak ada tawar-menawar dalam urusan radikalisme ini. Mereka harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Ia tidak peduli dimanapun mereka bersembunyi. Jika terbukti sebagai pengasong khilafah, siapapun dan dimanapun akan dikejar habis-habisan. Penangkapan Ustadz Fahri Ahmad Oqbah diduga merupakan bagian dari upaya menuntaskan perang membasmi radikalisme dari muka bumi Indonesia. Jokowi melalui alat negara Densus 88 memburu kaum radikalis sampai ke tempat persembunyian mereka yang paling aman. Dan siapa sangka Ustadz Fahri Oqbah yang merupakan salah satu petinggi di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut terpapar paham radikalisme. Densus 88 bahkan kabarnya tengah memburu para elit jejaring radikalisme di Indonesia. Tetapi perang melawan radikalisme bukan tanpa resiko. Serangan balik terhadap istana bisa terjadi kapan saja. Sebab walaupun organisasinya sudah dibubarkan, tokoh-tokoh dan pentolan mereka masih bebas bergerilya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Atribut keagamaan yang dikenakan kelompok ini membuat mereka mudah menginfiltrasi pikiran individu hingga duduk di kursi-kursi birokrasi. Selain kaum radikalis, Jokowi juga menabuh genderang perang terhadap para kreditur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Para kreditur yang dimaksud adalah pengusaha-pengusaha kakap yang mendapatkan pinjaman dana dari Bank Indonesia pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998 dulu. Beberapa kreditur itu sudah mengembalikan uang pinjaman yang nilainya sampai miliaran rupiah. Sisanya dikejar Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di tangan Sri Mulyani, pengusaha seperti Tommy Soeharto dan Tutut, kedua anak mantan Presiden Soeharto, bertekuk lutut. Tommy yang selama ini terkesan melenggang bebas dan mengabaikan tanggung jawabnya membayar hutang, dipaksa menyerah lewat keputusan pengadilan. Dengan modal putusan itulah Sri Mulyani mengenakan sita aset milik Pangeran Cendana tersebut.
Tanah Tommy di Bilangan Karawang pun diambil dengan bantuan personil kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Belakangan berhembus kabar Sri Mulyani mulai membidik Tutut yang juga belum memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman BLBI. Menagih hutang BLBI bukan perkara kecil, mengingat seluruh negeri ini tahu kalau para kreditur itu bukan pengusaha biasa. Mereka punya modal dan kekuatan, bahkan backingan yang kuat, yang siap melawan dengan tendangan balik yang mumpuni. Tetapi Jokowi bukan pribadi memble yang gampang dikepret dengan ancaman aksi demonstrasi. Baginya hutang harus dilunasi, apapun resikonya. Ia sudah membuktikan itu dengan mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah yang selama ini menjadi ladang bisnis anak-anak Soeharto. Terhitung sejak 21 April 2021, tempat wisata yang sangat terkenal itu diambil alih pengelolanya oleh pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, pengambil alihan itu terkait seluruh aset taman yang selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang terafiliasi dengan keluarga Cendana.